Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa salat subuh berjamaah. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mempermudah jalan kita menuju ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula tempat duduk kita ini adalah termasuk taman di antara taman syurga, di mana Allah mencurahkan karunia rahmatnya, menyebut nama kita satu persatu di sisi para malaikat yang mulia, kemudian menurunkan ketenangan pada diri kita. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah kekhawatiran atas pengepungan tentara koalisi yang kemarin sudah kami sampaikan, kaum muslimin mendapatkan angin segar berupa masuk Islamnya seorang pemuka Ghatafan, yaitu Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani. Sinten, Pak? Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani. Setelah berhasil meyakinkan suku Quraidah, tentunya dengan tipu daya, Nu'aim ini mengatakan kepada Bani Quraidah bahwa kalian kalau khawatir dengan pasukan Quraisy, maka datangi mereka, kemudian minta jaminan dengan cara mengajak beberapa pemuka dari mereka, kemudian kalian ajak ke benteng kalian sebagai jaminan. Kalau mereka mau maka kalian aman. Tetapi jika mereka tidak mau, maka ketika nanti perang berlangsung, kok kalah, mereka akan kembali ke Mekah dengan selamat, sementara kalian akan berhadapan dengan Muhammad. Dan kalian tahu bahwa kalian tidak akan pernah berani menghadapi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah itu kemudian Nu'aim ini pergi ke perkemahan orang-orang Quraisy. Nu'aim mengatakan kepada mereka, wahai bangsa Quraisy, kalian kan tahu betapa saya ini mencintai kalian dan betapa aku ini memusuhi Muhammad. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, tetapi kalian harus merahasiakan bahwa ini adalah usulan saya. Ini adalah gagasan saya. Kemudian mereka mengatakan, kami jamin wahai Nu'aim, kami akan merahasiakan apa yang engkau sampaikan. Jawab orang-orang Quraisy. Bani Quraidah telah menyesal ikut memusuhi Muhammad, dan mereka telah mengirimkan surat kepada Muhammad yang isinya, kami menyesal atas apa yang telah kami perbuat. Untuk itu kami berniat untuk menegakkan kembali perjanjian damai yang pernah kita buat antara kami dengan engkau wahai Muhammad. Senangkah jika engkau kemudian aku kirimi beberapa pemuka Quraisy, kemudian aku serahkan kepada engkau dan silahkan dipenggal. Kemudian kami akan bergabung denganmu dan kami akan mengalahkan tentara Quraisy tersebut. Itu kata Nu'aim. Kemudian dilanjutkan. Nah, kemudian Muhammad juga membalas kepada Bani Quraidah. Apa balasannya? Kami setuju, kata Muhammad. Ini berdasarkan cerita sinten Bapak? Nu'aim bin Mas'ud. Ternyata orang-orang Quraisy pun percaya kepada Nu'aim. Berarti Nu'aim ini bujuan. Nggih, bujuan.
Bujukan mboten? Bujui nggih. Boleh napa mboten? Boleh nggih. Jadi bujui itu boleh tapi harus pada tempatnya. Yang pertama untuk menyenangkan pasangan itu boleh bujui Bu. Kalau bapak-bapak ditanya istrinya, "Mas, aku iki ayu apa enggak?" Jawaban ayu nggih. Nek jelek jelek Dik. Nggih ngamuk. Tapi jangan diteruskan, "Mas, aku iki elek apa ayu?" "Ayu Dik nek gak ono koncone." Nek ono koncone elek soalnya ono saingane. Ya tambah marah. Yang pertama. Yang kedua, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu boleh mujui Pak. Jadi dulu ada tokoh NU, semuanya tokoh NU, tapi berselisih paham. Kemudian terjadi pertentangan. Tidak saya sebut namanya, jangan cari sendiri aja kalau mau. Kemudian kalangan muda NU itu kemudian bermusyawarah bagaimana caranya supaya damai. Maka diutuslah seseorang dari kalangan muda untuk melaksanakan tujuan tersebut, yaitu mendamaikan dua orang tokoh kiai ini. Maka kemudian pemuda ini membeli beberapa kerat minuman. Kalau dulu itu minuman namanya napa nggih? Limun ta napa nggih? Nggih, limun nggih. Dan 7 Up. 7 Up itu 7 up itu. 7 up. Kalau kita baca jub. Nah, itu beberapa kerat dibawa ke salah satu tokoh NU ini tadi. Kemudian mengatakan, "Yai, ngapunten kula diutus yai nika untuk menyampaikan ini. Ini ada kiriman dari beliau. Tapi saya minta tanda tangannya ya supaya beliau yakin bahwa ini sudah sampai." Kemudian pemuda ini tadi juga mendatangi yai yang satunya. Apa yang dikatakan? "Yai, niki yang selalu undangan makan bersama di restoran ini." Yang undang adalah yai yang dikirimi jub tadi. Berarti dua yai yang bestru ini kemudian datang ke rumah makan atas undangan yang dibuat-buat tadi. Begitu selesai makan, kemudian kedua tokoh NU ini kemudian saling ngomong-ngomong, jarine, "Terima kasih ya kirimane nopo wingi limun mbek 7 Up atau jub tadi." "Loh, kiriman apa ya?" "Loh, kemarin sampean kan ngirimi jub." "Waduh, sapa sing ngirimi?" "Ah, ini berarti pokal gawe niku berarti." Nah, tetapi kadung mesra, kadung ngomong-ngomongan, ya akhirnya tidak jadi bertengkar lagi. Akhirnya lanjut, wong kadung ngomong-ngomongan gitu. Pun dalam perang juga demikian. Dalam perang justru kita tidak boleh apa? Jujur. Kalau jujur nggih bahaya, Mas. Pasukan sampean berapa? 1000. Senjatanya apa saja? Ini ya, ajur. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada Nu'aim ini, "Wahai Nu'aim, perang adalah tipu daya. Maka bisakah engkau berbuat sesuatu yang bisa mencerai-beraikan mereka untuk kami?" Nah, para jamaah rahimakumullah, kata Nu'aim kembali kepada Abu Sufyan, "Itu sebabnya jika Bani Quraidah kemudian mendatangi kalian untuk meminta tokoh-tokoh kalian, maka jangan kalian kirim seorang pun." Nah, kemudian ditimpali oleh Abu Sufyan, "Wahai Nu'aim, engkau adalah sebaik-baik sekutu kami. Maka mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan." Kata Abu Sufyan, berarti percaya nih ya. Kemudian Nu'aim setelah menyampaikan kepada Abu Sufyan itu pergi ke sukunya. Suku apa Pak? Ghatafan, suku Ghatafan namanya. Pergi ke sukunya dan ia mengatakan persis apa yang disampaikan kepada Abu Sufyan, namun ditambahi lagi. Ditambahin. Lalu apa gunanya kita ikut mengepung pasukan Muhammad sementara orang-orang Quraisy dan Bani Quraidah sudah saling berlepas tangan?
ketika Bani Quraidah nanti bergabung dengan Muhammad, maka pasokan logistik nanti akan bisa bertahan selama 1 tahun lebih. Sementara pasokan logistik kalian semakin lama semakin habis. Dan satu hal lagi yang penting, bahwa saya melihat Muhammad dan pengikutnya ini semakin lama semakin kuat. Jika kalian masih membela kaum Quraisy, di hari kedepannya nanti kita akan bermasalah dengan Muhammad. Maka lebih baik kita kembali saja. Kira-kira ngoten. Itu yang disampaikan Nuaim kepada Bani Ghatafan, yaitu sukunya. Nah, para jamaah rahimakumullah, untuk menguji apa yang disampaikan oleh Nuaim ini, Abu Sufyan mengutus putranya, kalau tidak salah Yazid bin Abu Sufyan. Ketika putra Abu Sufyan ini sampai kepada Bani Quraidah, maka kemudian mengatakan, ayahku menyampaikan salam kepada kalian. Kami sudah bosan mengepung beberapa hari, hampir 20 hari, dan kami memutuskan untuk menyerang. Oleh sebab itu kami mengundang kalian untuk segera bergabung dengan tentara kami di sebelahnya parit. Kira-kira ngoten. Apa jawaban dari Bani Quraidah? Besok adalah hari Sabtu. Jadi Bani Quraidah ini suku apa, Pak? Ya, Yahudi. Yahudi itu hari besarnya adalah Sabtu, hari bebasnya. Kalau Muslim Jumat. Nah, Yahudi ini hari Sabtu. Nah, besok adalah hari Sabtu, maka hari Sabtu itu kami tidak melakukan sesuatu apapun. Itu yang disampaikan oleh Bani Quraidah. Kemudian Bani Quraidah mengatakan lagi, kami tidak akan ikut berperang bersama kalian, sehingga kalian mengirimkan beberapa tokoh, 70 orang tokoh, kemudian kami akan ajak mereka ke benteng kami sebagai jaminan bahwa kalian nanti akan berperang secara habis-habisan. Sebab kami khawatir ketika perang sudah mulai, kemudian keteteran, ternyata kalian kemudian meninggalkan kami, sementara kami tidak mampu menghadapi Muhammad dan para pengikutnya. Itu yang disampaikan oleh Bani Quraidah. Nah, para jamaah rahimakumullah, komentar dari Bani Yahudi ini kemudian disampaikan putranya yaitu Yazid kepada Quraisy, terutama ayahnya Abu Sufyan, dan orang-orang Quraisy mengatakan, celakalah anak keturunan monyet dan babi itu. Kenapa disebut monyet dan babi? Karena memang ada ayat yang menyatakan bahwa orang-orang Bani Israel itu dulu pernah ada yang dikutuk menjadi monyet. Tidak tahu itu menjadi monyet beneran atau sifatnya. Kemudian mereka mengatakan, bahkan hanya seekor kambing pun sebagai jaminan kami tidak akan mengirimkan kepada mereka. Demi Allah, apa yang dikatakan oleh Nuaim itu benar adanya. Nah, berarti rencana Nuaim ini berhasil. Nah, para jamaah rahimakumullah, di hari-hari akhir pengepungan itulah terjadi perang kecil antar panah karena berjauhan. Maka di pihak kaum Quraisy ada 10 orang yang jadi korban, sementara di pihak muslimin ada 6 orang. Salah satunya adalah pemuka suku Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Sinten Pak? Sa'ad bin Mu'ad. Niki jenengan eling-eling. Nek saged nggih jenengan Fatihah niki tokoh penting. Jadi di Yasrib itu atau Madinah itu ada 2 tokoh suku, yaitu yang namanya Sa'ad bin Mu'ad ini suku Aus, dan Sa'ad bin Ubadah suku Khazraj namanya. Nah, para jamaah rahimakumullah, Sa'ad bin Mu'ad ini terkena anak panah di lengan dan pas di pembuluh nadi. Kira-kira yang biasanya jenengan diambil darahnya itu, pas di situ. Sehingga ketika anak panah ini dicabut, maka darahnya pun mancur. Kemudian diperbal masih tembus. Sehingga kemudian Sa'ad bin Mu'ad ini dibaringkan di dalam masjid
Nabawi. Nah, untuk mengalirkan darahnya ini sampai dibuatkan selokan kecil untuk mengalirkan keluar masjid, saking derasnya. Maka di saat yang sudah sangat pucat itu, Sa'ad bin Mu'adz ini berdoa kepada Allah, wahai Allah, jangan engkau matikan dulu sebelum urusanku dengan Bani Quraidah selesai. Mengapa beliau berdoa seperti itu? Sebab Bani Quraidah itu adalah dulu sekutunya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi punya hubungan baik. Alangkah malunya saya ini, sekutu saya mengkhianati Rasulullah. Dan doa Sa'ad bin Mu'adz ini nanti akan dikabulkan setelah perang Ahzab. Para jamaah rahimakumullah, setelah dirasa pengepungan ini tidak ada gunanya, maka pasukan Quraisy segera bertindak. Bagaimana caranya supaya mereka bisa melompat untuk melewati parit. Maka di hari itu pula kuda-kuda mereka dikasih tameng berupa besi, kemudian dipacu sampai ke tepi parit, kemudian kakinya itu digedruk-gedrukan. Kenapa digedruk-gedrukan ya? Pokoknya kakinya diinjakkan yang keras gitu ya. Supaya apa? Supaya tanah yang berada di samping parit itu longsor dan masuk ke dalam parit. Sehingga paritnya menjadi dangkal dan kuda bisa meloncat. Dan usaha mereka berhasil. Kemudian mereka merancang sebuah strategi perang, namun digunakan untuk besok. Nah, di detik-detik akhir inilah kemudian para sahabat berdoa kepada Allah, wahai Allah, tutupilah kelemahan kami dan amankanlah rasa gundah kami ini. Sementara Nabi pun berdoa, Allahumma munzil kitab, wahai Allah, Engkaulah yang telah menurunkan kitab, sari al-hisab, dan Engkaulah yang mempercepat hisab, ahzimil ahzab, kalahkanlah pasukan Ahzab ini. Allahumma ahzimhum, wahai Allah, kalahkanlah mereka, wazalzilhum, dan guncangkanlah mereka dengan guncangan yang dahsyat. Inilah doa Nabi di hari-hari terakhir itu. Kemudian Allah mendengar doa Rasul dan para sahabatnya itu setelah muncul sebuah perpecahan disebabkan oleh omongan Nu'aim, maka kemudian Allah mengirimkan badai pasir, badai musim dingin. Maka perkemahan mereka kemudian kocar-kacir, porak-poranda, bahkan tempat-tempat masak mereka melayang semuanya. Nah, para jamaah rahimakumullah, selain badai dingin itu, Allah juga mengirimkan pasukan yang terdiri dari malaikat yang membuat mereka gentar. Sekaligus Allah menyusupkan rasa takut kepada mereka sehingga mereka menjadi ciut nyalinya. Lalu bagaimana akhir dari perang Ahzab ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.